Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Fitri Nur Mahmudah MPD yang kami hormati, serta teman-teman mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan yang kami banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan diskusi kami tentang manajemen humas atau Public Relation Management. Adapun kami dari kelompok 7 beranggotakan yaitu yang pertama Rizko Ardian Saputro dengan NIM 2746015. Kemudian anggota kedua yaitu Septi Wahyu Estiani dengan NIM 2746016. Dan yang ketiga yaitu Sari Wahyuni dengan NIM 2746017. What is management? Apa itu manajemen? Menurut Stoner tahun 2006, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, upaya anggota organisasi, dan penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata manajemen sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin ada yang membayangkan manajemen adalah pekerjaan kantoran di perusahaan dengan pakaian rapi, berdasi, sepatu mengkilap, naik mobil. Sebenarnya itu tidak salah, tapi manajemen lebih luas dari sekedar itu. Manajemen ada di semua bidang, ada di setiap waktu, dan tanpa sadar kita semua telah mempraktekannya setiap hari. Manajemen menurut Stoner ini merupakan proses di mana proses tersebut terdapat beberapa langkah yang perlu untuk dilaksanakan. Kata manage atau manajemen memiliki arti bahwa mengelola, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Dalam sebuah manajemen tentu ada di dalamnya yaitu pemimpin, di mana pemimpin tersebut adalah seorang yang dapat mempengaruhi atau dapat menarik kepada anggotanya supaya bersama-sama untuk menjalankan roda organisasi supaya tujuan yang ingin dicapai dapat dilaksanakan secara bersama-sama. What is public relation atau apa itu humas? Humas menurut Coulson 2002, humas adalah upaya yang direncanakan secara terus-menerus dan dengan sengaja guna membangun dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan masyarakat. Humas atau sering disingkat hubungan masyarakat juga merupakan praktik pengelolaan penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan juga masyarakat. Sebagai humas bertanggung jawab penuh untuk memberikan informasi, meyakinkan orang lain, meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Humas menjadi salah satu alternatif yang menjembatani hubungan komunikasi antara masyarakat dan organisasi. Jadi dengan adanya humas, informasi dari sebuah organisasi akan sampai pada target atau tujuan yang akan dituju, yaitu sebuah masyarakat. What is public relation management? Apa itu hubungan manajemen masyarakat? Menurut Gottlieb tahun 2000, manajemen humas merupakan manajemen yang berfungsi guna membangun dan memelihara dengan baik serta bermanfaat dalam hubungan antara organisasi dan publik
yang mempengaruhi sukses tidaknya sebuah organisasi. Manajemen humas atau manajemen hubungan masyarakat juga merupakan suatu komunikasi dua arah antara suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dalam usaha mencapai tujuan sebuah organisasi. Manajemen humas juga diusahakan dalam sebuah evaluasi dalam suatu kegiatan yang di situ terjalin komunikasi antar organisasi atau individu, antar kelompok kecil atau kelompok besar, yang semuanya saling bertukar informasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya, manajemen humas hubungan masyarakat merupakan kegiatan yang menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijakan sebuah organisasi. Karena mulai dari aktivitas program humas, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi tidak akan pernah terlepas dari dukungan serta kepercayaan dan citra positif dari masyarakat. Tujuan utama dan fungsi dari manajemen humas. Tentu kita tahu bahwa manajemen humas tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya humas, maka informasi pun juga akan terputus. Maka perlu kita ketahui bersama terkait dengan tujuan dan fungsi dari manajemen humas. Apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi manajemen humas? Mari kita simak di slide berikutnya. Tujuan utama dan fungsi dari manajemen humas secara garis besar kita ketahui terdapat 4, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pelaksanaan, dan yang keempat yaitu monitoring and evaluation atau monitoring, pengawasan, dan juga evaluasi. Adapun tujuan dan fungsi pokok humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen dilakukan pada tahap pertama sebelum melakukan kebijakan, program, dan kegiatan. Perencanaan sebagai cetak biru atau blueprint atas kebijakan program dan kegiatan-kegiatan organisasi. Perencanaan merupakan upaya untuk menentukan program kegiatan yang ingin dilakukan serta bagaimana cara mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan sesuatu yang akan dilakukan pada saat selanjutnya untuk meraih tujuan yang sudah disepakati. Simpelnya, perencanaan merupakan usaha yang terus-menerus secara sadar dan terorganisir dilaksanakan agar dapat memilih alternatif yang paling baik untuk menggapai tujuan bersama. Adapun fungsi dari perencanaan ialah meminta para manajer untuk membuat keputusan-keputusan tentang 4 unsur rencana yang fundamental, yaitu sasaran, pelaksanaan, sumber daya, dan tindakan. Dari beberapa pengertian perencanaan yang telah dikemukakan oleh beberapa persamaan, pendapat menyangkut beberapa aspek perencanaan. Aspek-aspek perencanaan tersebut yaitu perencanaan sebagai suatu proses, perencanaan berorientasi masa depan. Yang ketiga, perencanaan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, perencanaan menjabarkan kegiatan-kegiatan. Yang kelima, perencanaan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Perencanaan merupakan kegiatan yang mempersiapkan sejumlah alternatif. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan, serta menata sumber daya yang ada untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Fungsi pengorganisasian meliputi 1. Perancangan tanggung jawab dan kewenangan setiap jabatan individual. Yang kedua,
Penetapan jabatan-jabatan tersebut dikelompokkan dalam bagian-bagian tertentu. Hasil dari fungsi pengorganisasian adalah struktur organisasi. Yang pertama, penentuan staf atau staffing merupakan kegiatan yang dipusatkan pada manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pemimpin atau leading. Yang ketiga, pemberian motivasi. Yang keempat, pengendalian. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini ialah tindakan atau juga perbuatan untuk menjalankan sebuah program yang telah direncanakan. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk memaparkan informasi tentang sebab akibat dari sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan. Monitoring akan dilaksanakan di saat sebuah kebijakan diterapkan. Hal ini dibutuhkan supaya kesalahan yang terjadi dapat segera ditemukan dan segera dapat diatasi, sehingga dapat memperkecil risiko yang lebih besar terjadi. Selain monitoring, juga diperlukan evaluasi, di mana evaluasi tersebut diambil dari bahasa Inggris evaluation, yang memiliki arti suatu tindakan atau kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Evaluasi ini akan dilaksanakan jika kebijakan tersebut telah berjalan dengan waktu yang cukup. Evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk menilai bagaimana sebuah program public relation yang sudah disusun telah dikelola dengan efektif. Evaluasi ini akan melihat apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan panduan yang direncanakan atau tidak. Sedangkan evaluasi hasil memiliki efek apa yang didapat dari pelaksanaan program Humas, apakah sudah memenuhi tujuan atau belum. Penilaian atau evaluasi merupakan penentu derajat kualitas berdasarkan indikator yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pekerjaan. Evaluasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja dalam suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi dalam kebijakan, mengukur kualitas output dari suatu kebijakan, mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan. The role of public relation in organization. Kemudian, peran public relation dalam organisasi. Peran hubungan masyarakat dalam organisasi sebagai fungsi strategis atau taktis. Pada tingkat strategis, fungsi public relation menyiratkan bahwa ada pengakuan atas statusnya oleh manajemen. Ini adalah bagian integral dari proses pengembangan strategis yang didasarkan pada penelitian menyeluruh dan terampil. Analisis objektif. Beberapa keterkaitan yang dimiliki oleh fungsi public relation adalah sumber informasi awal yang tidak dapat digunakan dan dapat menunjukkan masalah yang muncul yang berdampak besar pada organisasi. Selanjutnya, pada tingkat taktis, peran praktisi public relation adalah mengelola komunikasi yang tepat antara organisasi dan pemangku kepentingannya, atau sebaliknya dengan memastikan bahwa konten dan saluran sesuai dan tepat waktu. Ada dua macam peran profesional hubungan masyarakat, yaitu 1. Selalu memberitahu manajemen senior tentang apa yang terjadi di lingkungan sosial yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, sehingga hal ini diperhitungkan saat keputusan dibuat. Yang kedua, untuk menasihati manajemen tentang implikasi dari keputusannya dengan mempertimbangkan kemungkinan reaksi publik kunci yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan atau perusahaan. Profesional public relation adalah pemantau opini publik dan hati nurani serta mentor etika organisasi. Okay, the next slide is about the levels at which public relations can make a contribution. Secara singkat, kontribusi Humas pada 4 tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah societal atau masyarakat. Humas dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membantu organisasi memahami kewajiban mereka ke arah mana.
Sebagian besar pekerjaan ini adalah membantu organisasi mendefinisikan dan menerapkan nilai-nilai mereka sehingga mereka mempertahankan dukungan atau izin untuk beroperasi dari masyarakat umum. Selanjutnya adalah manajemen. Pada tingkat ini, Humas memberikan kontribusi kepada manajemen, kepemimpinan, dan kinerja organisasi dengan membantu manajer senior membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah program. Perencanaan, merancang, dan melaksanakan program dan kegiatan komunikasi yang akan membantu mencapai tujuan tingkat masyarakat dan manajemen. The last one is individual atau individu. Kompetensi dan kapabilitas individu sangat penting untuk kesuksesan pribadi mereka dalam peran mereka dan cara humas secara keseluruhan akan dianggap dalam organisasi. Next slide, who does what in public relation? Glenn Broom dan David Dozer mengidentifikasi dua peran PR atau humas yang dominan. Yang pertama ialah teknisi komunikasi. Orang yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi, tetapi yang menjalankan program humas seperti menulis siaran pers, mengedit majalah, dan merancang halaman web. Orang ini mungkin tidak terlalu terlibat dalam penelitian atau evaluasi program. The second is communication manager atau manajer komunikasi. Orang yang merencanakan dan mengelola program hubungan masyarakat, penasihat manajemen, pembuat keputusan kebijakan komunikasi, dan sebagainya. Dalam kategori kedua ini, ada 3 jenis program manajer utama. Yang pertama ialah ahli prescriber yang meneliti dan mendefinisikan masalah humas, mengembangkan program dan menerapkannya mungkin dengan bantuan orang lain. Selanjutnya ialah fasilitator komunikasi yang bertindak sebagai perantara menjaga dua arah komunikasi antara organisasi dan publiknya. Misalnya seorang penghubung, penerjemah, atau mediator. Yang terakhir ialah fasilitator proses pemecahan masalah yang membantu orang lain dalam organisasi memecahkan masalah humas dan bertindak sebagai konselor atau penasehat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Ini adalah peran yang sering dipenuhi oleh konsultan spesialis. Okay, the next slide, I'll explain about public relations in context. Factors to be considered when researching the background for public relation activity. The first is stakeholders and public, atau pemangku kepentingan dan publik. Pemangku kepentingan adalah mereka yang terpengaruh oleh atau yang dapat mempengaruhi organisasi. Publik adalah pemangku kepentingan, tetapi mereka adalah pemangku kepentingan dengan hubungan tertentu dengan organisasi. Publik digambarkan sebagai pemangku kepentingan yang menjadi aktif baik untuk atau melawan organisasi. Karena publik menggabungkan kedua faktor, yaitu masalah atau peluang dan aktivitas. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat mempertimbangkan pemangku kepentingan dan publik, meliputi yang pertama adalah rentang. Itu adalah luasnya pemangku kepentingan dan publik yang bersangkutan. Yang kedua, nomor dan lokasi. Beberapa organisasi memiliki berbagai pemangku kepentingan dan publik, yang termasuk dalam blok seragam yang besar. Pengaruh dan kekuasaan beberapa publik, misalnya sekelompok penekan yang aktif bisa mendapatkan banyak kekuasaan, terutama jika mereka menangkap mood publik. Yang terakhir adalah hubungan dengan organisasi. Beberapa publik memiliki hubungan yang erat dengan organisasi, misalnya ya karyawannya. Oke, di situ ada sectoral consideration atau pertimbangan sektoral. Setiap sektor memiliki peluang, ancaman, dan kendala tersendiri. Beberapa contoh sektor di area publik atau non-profit adalah pendidikan, departemen pemerintah, pelayanan kesehatan, perawatan kesehatan dan medis, organisasi relawan, organisasi amal,
emergency service, angkatan bersenjata, organisasi non-pemerintah, misalnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan terakhir adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, sektor swasta juga tidak bisa dianggap sebagai kesamaan karena terbagi lagi menjadi beberapa bidang seperti perdagangan, keuangan, manufaktur, layanan, dan retail. Di situ juga ada scale of organizational development atau tahap pengembangan organisasi. Humas itu seringkali ditentukan oleh tahap perkembangan organisasi. Perkembangan tergantung pada jenis sektor organisasi yang beroperasi di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi adalah pertama itu sifat industri. Selanjutnya ada aktivitas pesaing, dampak teknologinya, kekuatan pemasoknya, kekuatan konsumennya, keputusan manajemen bagian tengah, dan yang terakhir itu bisa dari sumber daya baik finansial maupun manusianya. Selanjutnya, organizational characteristic atau karakteristik organisasi. Seharusnya tidak ada kerangka yang tidak diketahui oleh praktisi humas. Yang harus mereka ketahui, organisasi itu dari dalam maupun luarnya, sejarahnya, statusnya saat ini, rencana masa depan organisasi, semua yang perlu diketahui. Faktor organisasi yang mempengaruhi struktur fungsi humas seperti nature of sector, competitor activity, mission, size and structure, nature of the organization, tradition and history, image history, and types of employees. Di situ juga ada issues atau masalah. Masalah umumnya terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktural, tren utama jangka panjang dalam masyarakat, seperti populasi yang menua, globalisasi, perkembangan teknologi, hal-hal yang sangat sedikit dikendalikan oleh organisasi individu, tetapi juga perlu disadari. Ada juga eksternal, masalah yang sangat kontekstual seperti masalah lingkungan, masalah komunitas, dan kepentingan politik. Ada juga krisis, biasanya berjangka pendek dan timbul dari kejadian yang tidak terduga. Contohnya bencana pabrik, perang, atau penarikan produk. Ada juga dari internal, masalah jangka panjang atau pendek yang dihadapi perusahaan dari dalam, misalnya kebijakan suksesi, hubungan industrial, dan perubahan organisasi. Yang terakhir itu ada potensi. Masalah-masalah yang belum muncul mungkin tampak agak aneh untuk membuat daftar ini, tetapi kasus yang paling sering terjadi adalah beberapa masalah muncul entah dari mana, kecuali bahwa praktisi yang cermat akan memiliki sistem intelijen yang dapat digunakannya untuk memberikan peringatan dini tentang potensi masalah yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya kita akan membahas public opinion atau opini publik. Opini publik yang sering diungkapkan melalui atau dipimpin oleh media offline maupun online adalah pengaruh yang sangat kuat bagi organisasi. Media offline dan online sebagai reflektor opini publik sangat penting bagi humas, karena saluran yang sama sering digunakan untuk humas sebagai sarana informasi dan keterlibatan. Media seringkali mendefinisikan dan mengkristalkan mood publik, meski terkadang pengaruhnya bisa dilebih-lebihkan. Memang benar bahwa media ini dapat merusak reputasi organisasi atau individu secara fatal. Terkadang hal ini memang karena organisasinya benar-benar bersalah. Dalam hal ini, media melakukan tugasnya untuk melayani kepentingan publik, kadang-kadang seperti yang dibuktikan oleh kasus fitnah. Media juga dapat secara besar-besaran meningkatkan reputasi organisasi dengan misalnya mendukung produknya atau dengan melaporkan kinerjanya dengan baik. Ini terutama benar jika komentar dibuat di media yang berpengaruh seperti Financial Times jika masalah keuangan sedang dilaporkan, atau di tabloid, pers konsumen, dan majalah online jika produk konsumen sedang dipromosikan. Selanjutnya adalah time scale atau skala waktu. Jelaslah bahwa skala waktu sangat penting ketika menentukan program humas.
Namun batasan eksternal atau internal atau keduanya dapat menentukan kapan aktivitas dapat dilakukan. Yang pertama, skala waktu yang dikendalikan secara eksternal. Faktor eksternal yang mungkin berdampak pada bagaimana kegiatan direncanakan termasuk jadwal yang telah ditetapkan. Skala waktu yang digerakkan secara internal, contohnya tenggat waktu yang berlaku secara internal adalah pengenalan produk atau layanan baru, keputusan atau membangun lini produksi baru, pencapaian standar kualitas internasional, penghargaan staf, dan sebagainya. Selanjutnya adalah researcher atau sumber daya. Tingkat sumber daya yang dimasukkan ke dalam fungsi atau departemen humas dengan jelas menentukan tingkat dan ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan. Biasanya ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah menentukan struktur departemen yang sesuai bersama dengan aktivitas relevan yang perlu dilakukan dan menyediakan sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakannya. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah mengalokasikan anggaran atau humas yang ditentukan oleh beberapa model alokasi sumber daya internal. Triknya kemudian adalah memprioritaskan kegiatan hubungan masyarakat dan melaksanakan elemen-elemen penting dari program tersebut sesuai anggaran. Okay, the next slide is conclusion. Yang terakhir adalah kesimpulan. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan yang dimaksud dengan manajemen humas ialah proses perencanaan, penelitian, aktualisasi, dan pengontrolan atau pengawasan suatu kegiatan yang didalangi oleh sebuah organisasi, baik itu dari internal maupun eksternal. Proses manajemen humas hanya bisa dijalankan oleh praktisi atau beberapa unsur yang memang benar-benar sesuai dengan tujuan dan fungsi dari masing-masing bidang, di mana hal ini sudah diatur dan disesuaikan dengan ruang lingkupnya masing-masing. Evaluasi pelaksanaan suatu program tidak semata-mata hanya dilihat melalui hasil akhirnya, akan tetapi evaluasi juga dapat dilihat dari segi pelaksanaannya. Hal ini dikemukakan oleh Granick dan Hunt bahwa secara garis besar evaluasi program humas dibedakan menjadi dua, yaitu proses evaluation atau evaluasi proses dan outcomes evaluation atau evaluasi hasil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan kepada Mas Rizko untuk menutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, Dr. Fitri yang kami hormati dan juga teman-teman mahasiswa program Magister Manajemen Pendidikan yang kami banggakan. Berikut tadi penjelasan dari kelompok kami terkait dengan manajemen hubungan masyarakat atau manajemen humas. Terkait dengan referensi yang kami gunakan bisa dibaca di slide terakhir ini. Jadi ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun penjelasan yang tadi kami jelaskan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat beberapa kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami nanti ada masukan atau mungkin nanti ada proses diskusi. Kami sangat bangga sekali supaya saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, bertukar pengetahuan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.